Iya. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Semangat ya? Semangat. Selalu semangat ya. Ya. Nah, Bapak mau melihat kondisinya yang sudah rapi ya? Ya. Yang bersih. Ya. Nah, sebelum kita masuki pelajaran, ya silakan kelas untuk memimpin doanya ya. Silakan. Mari teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya. Nah, kita akan masuki pembelajaran hari ini. Itu adalah ya, sebelum belajar kita Bapak mau mengecek kehadiran siswa ya. Nah, kali ada yang tidak hadir, Bapak itu ya. Dari adik siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Bagus ya. Ya, hadir semua karena belajar matematika itu adalah sesuatu yang menyenangkan ya. Ya. Nah, sebelum kita belajar tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian ya. Bapak mau menampilkan sebuah video ya. Nah, ya. Aduh. Nah, tuh. Coba. Kenapa? Karena yang pelajaran diberikan sadar. Tapi sayangnya, dari mulai dulu kita lulus sekolah dasar sampai lulus SMA, kita selalu ketemu sama yang matematika. Tapi, kenapa matematika selalu dipelajari? Dan apakah dia selalu dipuji di depan kita?
Sadar atau tidak, matematika selalu berada di sekitar kita. Dari kerja yang kami lakukan sangat besar, eksperimentasi satu tahun pemerintahku sampai berujung itu tidak menggunakan matematika. Matematika ibarat bahasa yang digunakan untuk bahasa dari mulai pergerakan benda sebuah atom sampai berbagai figur besar dan black hole. Semua itu menggunakan matematika. Dan matematika itulah yang mengantarkan pada manusia yang modern sampai saat ini. Bayangin bahwa matematika ditemukan mungkin ilmu fisika, kimia, biologi, dan ekonomi tidak pernah ditemukan juga. Yang artinya juga tidak akan ada teknologi canggih kayak sekarang. Dan peradaban manusia terus primitif. Bukan hanya itu, belajar matematika juga sangat bagus untuk otak. Saat belajar matematika, otak sangat tidak bagaimana akan bekerja sekaligus. Sehingga dengan menyelesaikan persoalan-persoalan matematika, memahami apa berpikir kreatif, dan membuat kemampuan memecahkan masalah menjadi lebih baik. Yang heran, kalau matematika dipelajari di setiap pendidikan SD sampai SMA. Jadi, kalau kamu masih menganggap matematika cuma hitung-hitungan dan ini aja, mari kita ubah sebenarnya. Bahwa matematika adalah ilmu yang sangat penting dan juga ilmu yang menyenangkan. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan loncengnya biar kalian tidak kembali pada Spotify. Terima kasih sudah menonton kami pada terus setiap hari. Oke, dengan ajaran bagus. Nah, adik-adik setelah menyimak video tadi, ya. Nah, adik-adik bisa menyimak apa yang bisa adik-adik ambil dari inspiratif tersebut. Nah, silakan siapa? Nah, silakan. Dari video yang telah kami tonton, kami dapat menyimpulkan bahwa dengan belajar matematika, otak kita akan bekerja sekaligus. Dengan matematika juga, kita akan dapat berpikir kritis, logis, kreatif, dan dapat memecahkan masalah dengan logis. Ya, makasih. Atau barangkali ada yang lain? Ya, silakan. Ya, silakan. Nah, Dari hasil simakan video tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa belajar matematika secara tidak sengaja kita belajar pelajaran yang lain seperti fisika, kimia, dan ekonomi. terima kasih. Ya, atau ada yang lain lagi? Ada? Silakan. Ya, silakan ya. Dengan belajar matematika, kita bisa hidup seperti sekarang dan tidak terbelenggu dari masa-masa manusia saat masa-masa primitif. Ya. Dengan adanya matematika juga, kita bisa membangun banyak bumi, memecahkan berbagai masalah-masalah yang sulit untuk dipecahkan, dan dapat mengukur semua hal ini. Jadi kalau kita simak video yang tadi bahwa ternyata matematika itu adalah bukan hal yang menakutkan, tetapi adalah suatu hal yang menyenangkan. Terima kasih ya. Selanjutnya, nah, yang kita belajar adalah perhatikan tujuan pembelajaran ya. Yang pembelajaran hari ini masalah konseptual yang berkaitan dengan aturan keseluruhan dan perkalian dengan ya. Nah, berikut model pelajaran apa yang akan kita gunakan hari ini ya. Yang kita didik pada masalah. Jadi orientasi peserta didik pada masalah ya. Nah, sekarang ibu mengorganisasikan ya. Jadi Bapak akan mengelompokkan adik-adik. Nah, sekarang kebetulan sudah berkelompok ya. Bapak akan ya
membagikan LKPD ya. Sebelum membagikan LKPD, Bapak akan memberikan dulu bahan ajarnya ya. Bahan ajar. Nah, silakan adik-adik baca dulu bahan ajar yang Bapak berikan ya. Nah, setelah adik-adik membaca bahan ajar itu, sekarang Bapak akan memberikan soal kerja siswa ya. Soal kegiatan peserta ya. Ya, silakan dilihat dulu. Nah, nanti Bapak akan membimbing ya bagaimana cara memecahkan masalah yang ada ya. Nah, sebelum adik-adik mengerjakan untuk lembar kerja peserta didik, ya perlu Pak dilakukan lagi, ya. Ini ada Bapak alat peraga, ya. Nah, ini ada kartu ya. Ya. Ini kedua apa namanya? Ini. Ya. Nah, ini gambar apa namanya?
Ya, ini namanya nomor bola. Salah satu orang siapa yang kira-kira ya ini adalah cara pengambilan kartu ya. Cara pengambilan kartu dan silakan lihat. Ayo kenali aku ya. Nah, ini perhatikan alat peraga. Nah, ini ya alat peraga. Kemudian, nah ini perhatikan alat peraga yang Bapak berikan, ya. Alat peraga yang Bapak berikan. Nah, itu adalah kegiatan pengambilan kartu remi dan banyaknya cara, ya. Yang pertama itu kegiatan pertama itu mengambil satu kartu as atau queen, ya, mengambil satu kartu as atau queen. Nah, kemungkinannya bagaimana dan banyak cara. Nah, kemudian yang kedua mengambil satu kartu king, ya. Jadi di sini ada berapa? Ini adalah jumlahnya adalah 52. Jadi adalah mengambil satu kartu as atau queen. Ya, barangkali di ya bilang ya silakan di nah, kemudian sana atau queen-nya. Nanti ada queen. Nah, silakan ambil satu queen. Nah, sekarang ada berapa cara ini? Terima kasih, tepuk tangan dulu. Siapa yang menunjuk yang nomor 2? Itu adalah mengambil satu kartu king. Ya, coba yang bagus. Bagus, silakan. Nah, ada berapa cara itu? Akan ditulis. Ya, udah dulu. Nah, dalam kaidah pencacahan itu dalam penjumlahan, jadi tidak akan terjadi, ya. Kejadian itu dalam bersamaan, ya, tidak bersamaan, ya. Contohnya misalnya kita dalam berpakaian, kita punya pakaian 2 pasang, nah tidak mungkin kita akan memakainya satu kali bus, ya. Jadi pasti hanya satu pasang. Nah, perhatikan gambar yang ada di depan, ya. Perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, yang pertama itu gambar apa itu? Maju dengan tangan.
ya baju dengan celana. Ya itu jadi hanya ada satu pasang pasangan ya. Tapi tidak memakainya dua pasang ya. Kemudian yang kedua itu kamar apa itu? Plat motor atau mobil ya. Di plat motor atau mobil itu jadi ada nomornya. Dan nomornya itu tidak mungkin ya sama ya, karena banyak, saya itu banyak. Nah yang ketiga adalah tabungan. Nah kartu tabungan itu ya pasti nomor serinya berbeda. Nah berikut karena sudah melihat tadi bagaimana caranya, apa itu penjumlahan, kaidah penjumlahan sekalian ya. Berikut kita masuk ke permasalahan ya. Tadi sudah terbagikan di tujuannya. Dan sekarang permasalahan itu ada di LKB ya, dikatakan dikerjakan ya. Saya. Ya Ibu.
bisa dipegang ini ibu. Ya, ya pakai HP bu. Pakai HP bu. Nah. Halo, kenapa? Kenapa? Oh. Oh. Nanti saya pegang aja ini HP ibu. Oh. Gimana? Sudah? Sudah Pak. Barangkali siapa yang mau maju untuk kelompok 1? Nah, silakan kelompok 1. Nah, silakan saudara. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jadi di sini itu ada kejadian 1 itu ada 4 kaos ya, kejadian 2 itu ada 3 kemeja. Kalau ada dapatkan kejadian 1 di dalam kejadian 2 itu ada 4 tambah 3 itu sama dengan 7. Ya. Jadi dalam penggunaan tantangan terdapat 7 cara ya. Nah, dalam 7 cara itu tidak mungkin dapat terjadi secara bersamaan. Ya. Kemudian yang berikut untuk yang kelompok 2 silakan. Ya.
Silakan kalau jelaskan dulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyesuaian dari soal yang telah diberikan. Jadi, di sini soalnya kan menyatakan di rumah Wati terdapat 3 jenis sepeda berbeda, 2 jenis sepeda motor berbeda, dan 2 mobil yang berbeda. Jika Wati ingin bepergian, ada berapa cara Wati menggunakan kendaraan yang ada di rumah. Jadi, yang pertama, kita harus mengumpulkan informasi yang kita dapatkan berdasarkan permasalahan yang telah disajikan. Nah, di sini ada 3 kejadian, yang dimana pada kejadian pertama ada 3 sepeda, kejadian kedua ada 2 sepeda motor, dan kejadian ketiga ada 2 mobil. Lalu dari kejadian tersebut, kita menjumlahkan kejadian yang 1, yang 2, dan yang ketiga, sehingga menghasilkan 7 kejadian. Nah, dari kejadian ini, ada 7 kejadian, kita dapat menyimpulkan bahwa Wati tidak mungkin memakai sepeda motor, dan mobil secara bersama. Ya, dari kejadian ini ada 7 kejadian ya, dari rumah Wati itu ada terdapat 3 jenis sepeda berbeda, 2 jenis sepeda motor berbeda, dan 2 mobil yang berbeda. Jadi jika Wati ingin bepergian, ada beberapa cara Wati menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya. Nah, dari 7 kejadian ini ya, tidak mungkinlah si Wati ini akan memakai bersamaan. Ya, pasti berbeda. Nah, jadi ada 7 kejadian yang Wati lakukan ya, atau mereka lakukan ya. Jadi mungkin dia pertama pakai sepeda yang tentunya ya. Nah, jadi itu adalah penyelesaian tadi sebuah kejadian ya. Yang berikut yang untuk kelompok 3 ya.
Ya, silakan yang lain perhatikan ya.
Pada masalah 3 dapat syarat adalah Budi harus memilih salah satu musik yang akan didengar. Jadi ada 21 cara Budi mendengarkan musik dan tidak dapat terjadi secara bersamaan. Nah, jadi Budi itu hendak membawakan lagu yang terdiri dari 6 lagu dangdut, 10 lagu pop, dan 5 lagu rock. Nah, berapa banyak cara Budi untuk memilih lagu yang akan didengar? Nah, pertama kejadiannya adalah 6 lagu dangdut. Ya, kedua 10 lagu pop, dan ketiga 5 lagu rock. Ya. Sekarang bagaimana berapa banyak cara Budi itu memilih lagu yang akan didengar? Nah, itu ada kejadiannya. Nah, dalam hal ini jadi Budi itu harus memilih salah satu musik yang dia dengar. Nah, ini tidak mungkin semua lagu yang mereka dengarkan secara bersamaan. Terima kasih ya. Ya, dengan baik. Yang berikut yang untuk kelompok 4, silakan. Nah, itu dia.
Silakan dijelaskan. Jadi Baiklah, jadi di sini soalnya itu dari kota A menuju kota D dapat melalui beberapa jalur. Pada gambar di samping, beberapa banyak pertanyaannya, berapa banyak kemungkinan jalur yang dapat dilalui dari kota A ke kota B. Nah, pertama kita cari informasi terkait dengan masalah soal tersebut. Nah, jadi penyelesaiannya terdapat dua jalur, yaitu jalur pertama yang ini. Ini adalah jalur pertama. Di mana jadi jalur pertama itu untuk sampai kota D melewati kota B terlebih dahulu. Jadi jalur A menuju kota B ada 4 jalur atau 4 jalan. Dapat dihitung di sini yaitu ada 4 jalan dan B menuju D ada 3 jalan atau 3 jalur. Jadi total jalur pada pertama yaitu 4 dikali 3 sama dengan 12 jalur. Itu juga dengan jalur kedua. Ini adalah jalur kedua. Jalur kedua menuju kota B itu melewati kota C, di mana kota A menuju kota B terdapat 3 jalur atau 3 jalan dan kota C ke D terdapat 3 jalur. Jadi total jalur pada jalur kedua yaitu 3 dikali 3 terdapat 9 jalur. Nah, kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa total dari kedua jalur yaitu jalur pertama dan kedua yaitu 21 diperoleh dari 12 ditambah 9. ya, terima kasih. Ya, di sini ada jalur ya dari kota bepergian dari kota A, yang kota ini ya, dari kota A ke kota D. Ya, jadi bisa melalui dua model jalur ya, dari A ke B menuju D. Ya, kemudian dari A menuju C, kemudian ke D. Ya, jadi dari A ke D itu harus melewati C, kota B ya. Itu melewati kota B itu melalui 4 ya jalur ya. Kemudian dari B ke D itu melewati 3 ya, 3 jalur. Nah, terdapat berapa jalur? Terdapat 12. Nah, ya. Nah, dari A ke C itu ada 3 ya, 3 jalur. Nah, dari C ke D ada 3 ya jalur. Jadi jalur yang dilewati adalah dari kesimpulan ini artinya untuk kedua-duanya ya, untuk keseluruhannya itu ada terdapat berapa? 21 jalur. Yaitu
jangan lupa 12 ditambah 9. Ya. Nah, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Baik, nah, sekarang mari kita menyimpulkan apa yang kita peroleh dari pembelajaran mengenai kaidah penjajahan, penjumlahan, dan perkalian. Ya, silakan siapa yang bisa menunjukkan ya, silakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini adalah aturan penjumlahan dalam kaidah penjajahan dapat terjadi apabila terdapat dua kejadian. Misalkan kegiatan satu terjadi sebanyak acara dan kegiatan dua terjadi sebanyak bicara. Maka kegiatan tersebut akan terjadi sebanyak A ditambah B. Beri aplaus dulu ya. Atau mungkin ada yang lain lagi? Ya, silakan. Nadia. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini adalah aturan perkalian dalam kaidah pencacahan biasanya dipakai menghitung banyak kemungkinan, susunan atau kombinasi dari beberapa objek. Ya, pakai beri aplaus. Ya. Ayo, silakan. Kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah kaidah pencacahan adalah untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Nah, jadi Anda sudah siap memulai ya. Nah, jadi itulah kesimpulan yang bisa kita ambil untuk pelajaran hari ini ya. Nah, kemudian sebelum kita mengakhiri ya, Bapak akan memberikan kuis ya. Nah, berarti nah, bisa dilihat? Ya, silakan dikerjakan kuis yang ada di depan. Ya, masing-masing ya, silakan dikerjakan. Masing-masing mengerjakan ya, nggak boleh nyontek ya. Nah, dua kelompok anak harus mengirimkan dua orang masing-masing seorang anak ya. Dua kelompok anak harus mengirimkan dua orang masing-masing seorang anak. Kelompok pertama terdiri atas 5 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Kelompok kedua terdiri atas 4 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Berapa banyak cara pemilihan 2 orang tersebut jika harus berpasangan laki-laki dan perempuan? Nah, jadi dia harus berpasangan. Berapa ya yang harus berpasangan? Ya, berapa pasang ya? Ya. Kalau misalnya ya dua kelompok anak itu harus mengirimkan 2 orang masing-masing seorang anak ya. Kelompok pertama terdiri atas 5 orang laki-laki. Jadi pertama yang mengirimkan yang kelompok pertama itu mengirimkan 5 laki-laki dan 7 perempuan. Ya, kelompok kedua itu mengirimkan 4 orang laki-laki dan 6 orang. Nah, kejadiannya apakah terjadi berapa pasang? Nah, silakan dikerjakan ya.
Saya Silakan.
silakan. Delis ya. Delis ya.
laki-laki dan 7 orang perempuan. Sedangkan kelompok yang kedua terdiri atas 4 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Berapa banyak cara pemilihan 2 orang tersebut jika harus berpasangan laki-laki dan perempuan? Maka di sini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, laki-laki dari kelompok pertama yaitu berjumlah 5 orang dipasangkan dengan kelompok perempuan dari kelompok kedua yaitu berjumlah 6 orang. Karena mereka dihitung berpasangan, maka 5 dikali 6 sama dengan 30. Jadi aturan perkalian pada kemungkinan yang pertama ada 30 cara. Sedangkan untuk kemungkinan yang kedua, laki-laki kelompok kedua adalah 4 orang harus dipasangkan dengan perempuan kelompok pertama yang berjumlah 7 orang. Jadi 4 dikali 7 sama dengan 28. Pasangan kelompok 1 dan 2 dengan perempuan dan laki-laki menggunakan aturan penjumlahan. Jumlah kemungkinan yang pertama yaitu 30 ditambah dengan kemungkinan yang kedua yaitu 28. Jadi dihasilkan 58 cara. Beri aplaus ya. Nah, itu jadi ya. Jadi laki-laki dari kelompok pertama itu ada kemungkinan 5 orang. Nah, perempuan dari kelompok kedua itu 6 orang. Nah, jadi 5 kali 6 sama dengan 30. Jadi aturan perkalian itu sama dengan 30. Jadi ya. Jadi itu kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua, laki-laki kelompok kedua itu 4 orang dan perempuan kelompok pertama itu adalah 7 orang. Nah, kemungkinan kesamaan berpasangan itu menggunakan aturan perkalian yaitu adalah 4 kali 7 sama dengan 28. Jadi pasangan kelompok 1 dan 2 itu yang dengan perempuan dan laki-laki itu menggunakan aturan penjumlahan yaitu 30 ditambah 28. Nah, 28 sama dengan 58. Ya. Itulah silakan kuisnya tadi silakan dikumpulkan ya. Kuisnya saja, kuisnya. Ya. Ya, nanti ya pekerjaannya adik-adik ya yang masih barangkali keliru ya nanti diperbaiki di rumah dan kuisnya nanti Bapak bisa di kantor ya dan nanti kita akan lanjutkan pada pembelajaran berikutnya ya karena ini kaidah pencacahan itu terdiri dari 4 yang harus kita pelajari penjumlahan perkalian ya permutasi dan kombinasi ya nanti ada ruang lagi dan materi yang berikutnya ya. Nah, sebelum Bapak akhiri barangkali masih ada ya saran dan kritikan untuk pembelajaran hari ini ya untuk Bapak bagaimana sarannya apa masukannya dan bagaimana apa kritikan untuk pembelajarannya ya silakan barangkali ada ya silakan. Cara Bapak mengajar hari ini cukup menyenangkan karena disertai dengan video serta deskripsi pembelajaran yang mungkin membuat beberapa di antara kami tidak merasa bosan atau tidak mengeluh seperti biasanya. Beri aplaus ya. Beri masukan ya masukan supaya pembelajaran yang berikutnya mungkin supaya lebih baik ya. Nah, tanpa ada kritikan dan saran ya mungkin Bapak tidak bisa memperbaiki atau berubah mungkin ya. Nah, itu ya. Jadi dengan adanya kritikan dan saran ya mungkin hari ini dikatakan baik ya, mungkin supaya untuk yang kedepannya atau mungkin pembelajaran berikutnya bisa lebih baik ya. Nah, karena tadi di awal ya kita mengawali pembelajaran itu adalah dengan doa ya maka setelah berakhir kita harus akhiri dengan doa. Silakan Bapak pimpin untuk berdoa.
Mari teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya dan selamat siang. Selamat